Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurahmasari, NIM 20208138. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout PT Netanya Kasih Karunia Pasuruan untuk memenuhi tugas manajemen operasional. Profil perusahaan PT Netanya Kasih Karunia. PT Netanya Kasih Karunia merupakan perusahaan industri pangan, khususnya dalam pengolahan susu bubuk formula. Pada tahun 1985, Profesor Erwin Sarwono mendirikan perusahaan dengan nama PT Citra Pangan Tama Sejahtera yang berperan sebagai distributor susu bubuk untuk bayi dan anak-anak. Saat ini, PT Netanya Kasih Karunia dipimpin oleh anak dari Profesor Erwin Sarwono, yaitu Bapak Adrian yang menjabat sebagai Presiden Direktur. Setiap bulannya, perusahaan ini mampu memproduksi susu formula dengan kapasitas kurang lebih 900 ton per bulan dengan mempekerjakan karyawan sekitar 250 orang yang tersebar di beberapa departemen. Produk susu Bimbi yang dihasilkan oleh PT Netanya Kasih Karunia dipasarkan di dalam negeri. Perusahaan ini berdiri berdasarkan konsep higienis yang mengikuti HACCP dan GMP, standar untuk menghasilkan produk perusahaan serta telah mendapatkan sertifikat ISO 22000-2005 yang merupakan standar internasional dan telah ditetapkan oleh sebagian besar perusahaan bidang pangan. Visi dan misi PT Netanya Kasih Karunia. Visi, serve to perform, yang berarti melayani untuk berhasil. Misi, to serve our customer in manufacturing healthy and safe food product in the highest quality possible to achieve or exceed the performance level expected, yang berarti melayani konsumen untuk memproduksi makanan yang aman dan menyehatkan dengan kualitas tinggi sesuai atau melampaui mutu yang diharapkan. Sebelum saya menjelaskan tentang layout perusahaan PT Netanya Kasih Karunia, terlebih dahulu saya di sini akan membacakan pengertian layout perusahaan. Apa sih layout perusahaan itu? Layout perusahaan merupakan pengaturan atau perancangan fasilitas-fasilitas produksi, baik mesin maupun departemen yang ada. Tata letak pabrik yang dirancang secara baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pabrik, mulai dari material handling hingga proses produksi, sehingga akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan karena akan meminimalkan resiko kerusakan barang, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Dengan tata letak yang terencana dengan baik, akan ikut menentukan kelancaran dan kesuksesan kerja pabrik itu sendiri. Layout PT Netanya Kasih Karunia. Gambar pertama menunjukkan tata letak pabrik lantai 1, sedangkan gambar kedua menunjukkan tata letak pabrik lantai 2. PT Netanya Kasih Karunia dibagi berdasarkan tingkat higienisitasnya, di mana tata ruang dibedakan ke dalam 3 jenis area. Yang pertama, area hygiene tree. Area ini biasa disebut dengan H3 di mana terletak di luar produksi. Meskipun area ini merupakan bagian yang tidak kritis, namun tingkat kebersihannya tetap diperhatikan dan dijaga, serta terdapat beberapa peraturan yang mengharuskan setiap pegawai yang berada di area H3 menggunakan penutup kepala yang berfungsi untuk meminimalkan terjadinya kontaminasi dari luar pabrik. Bagian-bagian pabrik yang merupakan area H3 meliputi loading dock, area packing, warehouse, laboratorium fisik, dan kantor. Yang kedua adalah area hygiene 2. Area hygiene 2 atau biasa disebut dengan H2 merupakan area yang menghubungkan antara area hygiene 3 dengan area hygiene 1 atau dapat disebut dengan area pembatas. Area H2 meliputi area switch change atau tempat pergantian di mana di dalamnya terdapat beberapa perlengkapan yang digunakan untuk memasuki area hygiene 1 seperti masker, jas, dan sepatu khusus operator atau plastik sebagai pelapis sepatu untuk non-operator. Selain itu juga terdapat sanitizer yang berguna untuk mengurangi resiko kontaminasi sebelum memasuki area dan tingkat higienisitas tinggi atau H1. H2 adalah area stripping yang merupakan pintu masuk bahan baku menuju ruang produksi atau H1, di mana seluruh bahan baku yang akan masuk harus melewati beberapa prosedur di area stripping tersebut.
Ketiga adalah area Hygiene 1. Area Hygiene 1 atau H1 merupakan produksi yang merupakan area kritis karena kontak langsung dengan produk dan bahan baku, serta sensitif akan kontaminasi mikroorganisme. Tingkat higienisitas dari ruang ini dijaga semaksimal mungkin untuk meminimalkan kontaminasi mikroorganisme ke produk. Sehingga, sebelum memasuki area ini, setiap kalian harus mengikuti prosedur yang ada di area H2 tanpa terkecuali. Untuk setiap operator yang setiap hari bekerja di area ini, harus menggunakan penutup telinga serta menggunakan sepatu dan pakaian khusus operator. Sedangkan untuk karyawan yang hanya sesekali memasuki ruangan tersebut, tidak diharuskan menggunakan penutup telinga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.